Kemudian juga bicara dalam perspektif tingkat kecerdasan. Jadi kualitas itu identik dengan tingkat kecerdasan. Ini yang kemudian itu bicara dalam perspektif penduduk sudah kembali ke atas. Kemudian bergeser ke pemerintahan sekalian. Ya. Maka ada beberapa variabel syarat daripada pemerintahan itu. Yang pertama adalah merumuskan dan melaksanakan keputusan. Mari kita bicara tentang teori apa? Legislasi, aplikasi, yudikasi, evaluasi. Kan? Mari bicara itu ya. Itu adalah merumuskan dan melaksanakan keputusan, ya, keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam suatu wilayah. Maka ketika pemerintah membuat kebijakan tadi ada legislasinya. Legislasi itu pembuatan, ya, yang dilakukan di lembaga legislatif. Ya, kalau undang-undang itu kan produk eksekutif dan legislatif. Ya, misalnya hak inisiatif eksekutif. Ya, presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang IKN. Kalau kita bicara misalnya katakanlah undang-undang IKN kan jelas proses legislasi sudah dilampaui. Ya, dari sekian aksi yang ada di DPR, ya mayoritas menyetujui lahirnya undang-undang tentang IKN. Ya, ibu kota negara yang baru. Ya, walaupun di dalam tata praktiknya sekarang kan undang-undang IKN sedang diuji itu di Mahkamah Konstitusi. Ya, kaitannya dengan pemindahan, kaitannya dengan dasar dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi ini adalah salah satu contoh proses legislasi sudah dilampaui. Kemudian setelah proses legislasi masuk ke tahapan aplikasi pelaksanaan. Sudah mulai sekarang kan? Dengan Jokowi kemarin bercamping di kilometer 0, ya, di calon ibu kota kan itu bentuk aplikasi pelaksanaan. Karena ternyata infrastruktur sudah dibangun di sana, ya, jalan sudah dibangun, ya, sudah dibikin sedemikian rupa. Jadi itu adalah salah satu bentuk aplikasi pelaksanaan. Jadi legislasi, aplikasi, yudikasi. Ya, yudikasi itu ketika ada penyimpangan maka harus ada proses peradilan. Ya, misalnya kita ambil contoh sudah ditentukan, ya, wakil kepala otoritasnya sudah ditentukan. Nah sekarang kalau misalnya penyimpangan di dalam proses pembangunan IKN ini, maka tinggal dicopot kepala otoritas atau wakil kepala otoritasnya sesuai dengan tupoksinya. Jadi itu adalah bicara tentang yudikasi, ya. Jadi sudah ada sanksinya nih. Kalau dulu agak bingung siapa yang akan ketika ada penyimpangan dalam konteks IKN, proyek IKN siapa yang harus dipersalahkan? Ya, kalau sekarang sudah ada, ya, kepala otoritasnya. Karena ada sekarang kepala otoritasnya, ya, ada wakil kepala otoritasnya. Ini sudah ada sekarang. Jadi itu ada dalam konteks yudikasi. Kemudian setelah yudikasi masuk ke evaluasi. Salah satunya sekarang melalui forum MK. Itu kan ruang evaluasi itu. Ya, forum Mahkamah Konstitusi itu adalah merupakan ruang evaluasi. Ya, yang dilakukan melalui proses yudikasi peradilan. Ya, nah, ini yang kemudian bicara dalam perspektif pemerintahan. Jadi merumuskan dan melaksanakan keputusan yang mengikat, ya, kemudian diimplementasikan dalam konteks legislasi, aplikasi, yudikasi, dan evaluasi. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah unsur wilayah dan kedaulatan. Kedaulatan dibagi dua, kedaulatan ke dalam, ya, membuat undang-undang. Yang kedua adalah kedaulatan keluar. Ya, dalam tataran praktis dikatakan sebagai pengakuan internasional. Ya, bahkan dianggap sangat penting pengakuan internasional itu mengakibatkan beberapa negara kemudian menjadi bermasalah. Misalnya kita ambil contoh Israel, negara secara de jure ada, tapi secara de facto kita tidak pernah mengakui. Ya,
mayoritas negara dengan mayoritas Muslim tidak mengakui keberadaan negara Israel, termasuk Indonesia. Ya, dari tidak mengakui maka kemudian sampai tidak melakukan hubungan diplomatik. Itu salah satu contoh. Ya, artinya kan negara Israel punya masalah ketika masuk ke kebijakan negara-negara yang tidak mengakui keberadaannya. Nah, beda lagi misalnya dengan Amerika atau Eropa, mayoritas negara Eropa mengakui keberadaan negara Israel. Nah, dibalik logikanya, bagaimana Palestina juga sama, punya masalah dalam konteks pergaulan internasional, terutama dalam konteks misalnya pengakuan dari negara-negara Eropa dan negara Amerika. Karena negara Amerika dan negara-negara Eropa sampai sekarang tidak pernah mengakui adanya negara Palestina. Tapi Indonesia, mayoritas negara-negara dengan umat Muslim terbesar, mengakui keberadaan negara Palestina. Nah, ini problem pengakuan internasional. Ya, jadi ada negara-negara yang memang ya secara de facto memang menghadapi permasalahan pengakuan internasional. Artinya pengakuan internasional itu sangat penting. Ketika berbicara tentang negara, itu bagian daripada kedaulatan. Ya, artinya betapa pentingnya pengakuan internasional. Pentingnya kedaulatan keluar, ya, eksternal. Ya, tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Jadi dalam konsep ini negara harus memberikan ruang kepada masyarakatnya untuk berkembang. Ya, terutama tadi imajinasi, keinginan, ide, gagasan, kreativitas. Kalau dia sosialis itu, maka imajinasi dan sebagainya dipegang oleh dibatasi oleh negara. Kemudian negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. Itu ada kondisi kebijakan, ya, keinginannya secara maksimal kaitannya dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, bahwa fungsi negara itu harus menjadi alat, ya, agar apa? Agar di sini katakan, ya, terkabulnya keinginan secara maksimal dari rakyat. Kemudian bisa lihat tujuan negara pertama untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum ini kan banyak variabel. Bagaimana secara ekonomi didorong, bagaimana kemudian juga dari sisi kesehatan diberikan kebijakan yang maksimal, ya. Bagaimana kemudian dari sisi keamanan, ya, diciptakan rasa aman yang maksimal. Bagaimana dari sisi pertahanan, fungsi, ya, TNI ini dilaksanakan secara maksimal. Selanjutnya mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini yang sudah dipraktekkan oleh negara kita ketika negara kita harus bersikap kaitannya dengan agresi Rusia. Maka salah satu reasoningnya, argumentasinya, kenapa kita kemudian mengutuk ya penyerangan Rusia terhadap negara Ukraina, dasarnya dari, padahal menurut politikus hukum internasional rugi katanya kita ketika kita ikut mengutuk, karena investasi Rusia di kita itu tidak sedikit, ya, investasi Rusia di Indonesia itu tidak sedikit. Artinya kan ketika kita mengutuk apa yang dilakukan oleh Rusia, maka Rusia akan menarik investasi. Itu bisa saja bisa kita absen, ya. Tapi maksud saya di dalam tujuan bernegara jelas ada ini
Ya, Presiden Jokowi tidak mau disalahkan. Karena kalau kita absen, maka kita Presiden Jokowi dianggap sebagai presiden yang melanggar tujuan negara. Artinya melanggar undang-undang dasar. Menegakkan keadilan. Kali ini dilaksanakan melalui badan peradilan. Nah, ini yang sekarang masih bermasalah, ya, terutama kaitannya dengan keadilan bagi para koruptor, ya, bagi masyarakat, karena dianggap koruptor ini diperlakukan terlalu istimewa, sudah menghabisi uang rakyat, tetapi di sisi lain juga dia diberikan hukuman yang sangat ringan. Ini adalah problem menegakkan keadilan. Jadi fungsi negara itu dibagi empat. Yang pertama, melaksanakan penertiban atau stabilisator, itu juga orang mengatakan law and order. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga adalah untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Terakhir adalah penegakan nilai-nilai keadilan. Kemudian terakhir, bagaimana fungsi negara menurut Merriam? Ya. Maka kata Merriam ada 5 fungsi negara. Yang pertama adalah keamanan eksternal, kata Merriam. Ini ada pakar, ya, untuk mencoba membandingkan dengan fungsi negara yang 4 tadi. Ya, kata Merriam, ya, fungsi negara ada 5. Yang pertama adalah fungsi keamanan eksternal. Kedua, fungsi ketertiban internal. Yang ketiga, fungsi keadilan. Yang keempat, fungsi kesejahteraan umum. Terakhir adalah fungsi kebebasan. Preemptif, jauh sebelum pelaksanaan deteksi dini. Jadi sebelum preventif itu ada preemptif sebenarnya. Preventif, represif, ada kuratif. Bicara tentang pelaksanaan law and order atau stabilisator yang dilakukan oleh negara. Fungsi yang pertama. Ya, kita bicara tentang stabilisator. Jadi fungsi stabilisator atau law and order ini, pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh negara itu bisa dilaksanakan, ya, tadi oleh langkah-langkah yang dilakukan oleh preemptif, preventif, represif, dan terakhir kuratif, atau dibalik, represifnya yang terakhir. Fungsi negara yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usahakan kesejahteraan, artinya tidak pasti. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya itu adalah melalui kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah fungsi pertahanan. Ya, kali ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Fungsi pertahanan. Jadi kalau Indonesia kan sekarang menjadi negara non-blok, tidak berpihak kepada blok barat atau blok timur. Ya, dalam bahasa polisi kan menyelesaikan masalah itu tidak hanya dengan represif saja. Ya, represif itu kan menyelesaikan masalah pada saat terjadinya masalah. Jauh sebelumnya apa namanya? Preventif. Ya, jadi law and order yang dilakukan oleh lembaga kepolisian maka bisa dilakukan secara preventif. Ya, preventif itu adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh kepolisian, ya, sebelum permasalahan itu terjadi. Ya, langkah preventif, prevensi. Kemudian bisa juga tidak hanya preventif, juga represif. Setelah terjadi dengan model-model kekerasan, itu juga bisa dilakukan. Jadi bisa preventif, bisa represif, ya, bisa jadi kuratif, ya, model kuratif untuk menciptakan law and order tadi, ya, stabilisator. Kuratif itu adalah menyelesaikan masalah sesuai dengan akurasi, kuratif, ya, sesuai dengan proporsinya, proporsional. Tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan
tujuan bersama. Kenapa harus tertib? Karena untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat, mencegah terjadinya bentrokan di dalam masyarakat. Karena kalau sudah terjadi bentrokan di dalam masyarakat, maka akan terjadi yang namanya instabilitas. Maka negara harus melaksanakan penertiban atau stabilisator. Fungsi negara yang pertama adalah fungsi stabilisator atau melaksanakan penertiban, atau juga bisa dikatakan sebagai law and order. Itu adalah fungsi yang pertama. Ya, jadi fungsi negara melaksanakan penertiban.